Jika badan terasa meriang, jangan lupa meminum obat. Jika hati tak pernah tenang, jangan lupa dirikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai para mommy dan para bunda, apa kabar? Semoga kalian semua di sana itu selalu sehat, selalu semangat, dan aku doakan semoga selalu diberikan hati yang bahagia. Kali ini aku mau share lagi ya kegiatan aku. Ini tuh di sore hari aku tuh mau masak. Jadi ini tuh aku mau masak menu favorit aku lagi. Pasti kalian tuh yang udah ngikutin aku dari lama udah tahu ya. Bahkan ada tuh yang komen di video aku katanya itu, Bun bau, Bun jengkol, kenapa sih sering-sering banget makan jengkol itu tuh bau katanya. Mungkin buat teman-teman yang nggak suka ya mungkin kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku sih suka, dan menurut aku sih nggak yang terlalu berlebihan bau gitu ya. Ya tergantung kita aja sih teman-teman gimana gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak suka ya mungkin jangankan dimakan, nyiumnya aja mungkin kalian tuh nggak mau gitu. Di sini untuk jengkolnya itu aku pilih yang agak rada-rada muda. Itu kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya itu kuningnya itu bukan karena dia itu udah masak ya, tapi karena memang mungkin udah kelamaan di dalam kulkas, nggak yang terlalu lama sih, mungkin agak berubah gitu warna kulitnya. Tapi sebenarnya itu isinya itu kayak masih agak rada-rada muda sih, belum yang terlalu keras-keras banget. Jadi itu aku potong kecil-kecil gitu ya teman-teman. Langsung aku iris-iris kecil-kecil kayak gini, supaya nanti pas digoreng itu digoreng sebentar, celupin air. Jadi pas makan itu sekali atau satu potong itu langsung hap gitu. Jadi kayak lebih simple aja gitu buat makannya nanti. Even if you're gone, I won't forget you. Siapa nih di antara kalian yang menunya itu mungkin sama kayak aku lagi masak jengkol? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian tuh pecinta jengkol, kalian tuh sukanya jengkol itu diapain? Entah disemur kah, digulai, disambal, dilalap, boleh untuk kalian tulis di kolom komentar. Kalau aku sendiri tuh semuanya suka ya teman-teman. Kayak jengkol digulai sama daun singkong itu tuh juga enak, disemur juga enak, direndang apalagi, disambal juga mantul, dilalap yang muda itu juga enak gitu ya. Pokoknya semuanya itu enak sih. Selain juga rasanya enak, jengkol ini tuh buat ngolahnya itu juga simple dan gampang gitu ya teman-teman. Jadi lebih mempersingkat aja gitu waktu kita. Jadi aku tuh lebih seneng aja gitu masak yang memang menu-menu yang bisa dikombinasikan dengan segala macam bahan gitu. Nah itu kalian jangan salfok sama aku tadi yang ketawa-ketawa ya. Itu aku lagi ngobrol sama pak suami. Nah ini aku udah panaskan minyak sama wajan juga. Maksudnya wajan dikasih minyak. Jadi ini tuh aku udah panasin, terus ini tuh udah panas gitu, aku masukin si jengkolnya, lalu aku aduk-aduk kayak gini. Dan aku tuh nggak buang kulitnya ya, nanti aku bakal pilihin aja kulitnya ketika udah mateng. Nah teman-teman, tips agar jengkol itu tuh pas digoreng kayak gini tuh nggak keras, jangan digoreng itu sampai kering ya. Pokoknya kelihatan udah mateng dianya gitu ya, langsung diangkat dan direndam ke dalam air. Nanti kalau misalnya udah direndam ke dalam air, ditiriskan, terus pas sudah numis sambal, dimasukin si jengkolnya. Jadi jengkolnya itu tambah mateng lagi gitu, dan kandungan airnya juga berkurang. Kalau misalnya teman-teman itu goreng sampai jengkolnya itu tuh kekuningan, itu biasanya akan rada keras gitu ya, apalagi kalau udah misalnya sampai besok paginya gitu. Dan di sini lanjut aku itu mau goreng ikan. Tadi kan aku ada ngasih ikan jeruk nipis, itu udah aku bilas sekali bilas lagi gitu ya. Jadi kan tadi aku udah rendam gitu ya, udah aku kasih air jeruk nipis sama garam. Nah sebelum aku goreng itu tuh aku bilas dulu, sekali bilas aja gitu. Baru deh di sini aku goreng ya, biar nggak terlalu kuat banget bau asemnya. Dan seperti biasa kalau menggoreng ikan jangan lupa minyaknya itu ditaburi sama tepung ya teman-teman. Maaf tadi aku agak rada keselak. Jadi minyaknya itu jangan lupa untuk ditaburi sama tepung terigu dulu, biar ikan itu nggak ngajak ribut, biar nggak nyiprat kemana-mana gitu ya. Karena memang aku gitu ya teman-teman, setiap mau goreng-goreng ikan apalagi yang berair seperti ini pasti aku kasih dulu untuk minyaknya itu tepung terigu, jadi ikan itu tuh nggak berlebihan gitu nyiprat-nyipratnya. Di sini aku persingkat aja ya teman-teman untuk untuk aku tuh goreng-goreng ikannya biar durasinya juga nggak kepanjangan gitu ya. Di sini tuh aku selalu ya teman-teman usahain untuk durasi video aku itu tuh 15 menit ke atas gitu ya. Kadang ada juga sih 13 atau 14 menit. Aku tuh nggak mau diprotes gitu teman-teman, karena kalau misalnya aku bikin durasi video di 12, 13 kayak gitu tuh lumayan banyak yang protes, katanya itu Bunda Twin dipanjangin lagi dong videonya, katanya itu suka nggak berasa gitu, tiba-tiba videonya itu udah habis gitu ya. Jadi ya udah di sini
sini tuh aku kayak bikinlah durasi video itu tuh 15 menit ke atas, kadang juga 14 menit lebih lah gitu ya teman-teman. Itu tuh kadang karena memang udah kehabisan ide dan juga terlalu singkat durasi aslinya gitu, jadinya kadang itu nggak sampai 15 menit. Oke, untuk ikan sama jengkolnya kan udah aku goreng gitu ya. Di sini aku lanjut buat numisi sambelnya. Ini aku kasih garam, terus juga aku kasih roiko karena aku nggak punya stok micin. Micinku itu masih habis dan belum sempat beli. Dan ini aku pindahin, maksudnya pisahin. Untuk ikan bagiannya si Twin ya teman-teman, ini kan udah gurih-gurih gitu ya, udah berasa asin. Jadi ini aku nggak bikin lauk lagi buat Twin, ini aja nanti buat si Twin. Aku juga nggak bikin sayur karena kan kemarin itu udah bikin sayur gitu ya. Terus ini juga kayak berasa enek gitu kalau misalnya setiap hari itu ada sayur gitu ya, karena di rumah tuh nggak ada yang terlalu doyan-doyan banget sama yang namanya sayur. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Nah ini untuk cabenya itu tuh udah hampir matang, tapi sebenarnya belum terlalu matang. Jadi aku masukin jengkolnya. Tadi kan jengkolnya aku rendam air dan juga kulit-kulitnya semua udah aku buang. Jadi ini tuh sambil nungguin sambelnya tuh bener-bener matang sempurna, aku masukin aja sekalian jengkolnya. Jadi untuk berkurang juga kadar airnya gitu ya. Pokoknya ini tuh bener-bener enak. Jadi kayak bumbunya itu bener-bener lebih meresap gitu ke si jengkolnya. Nanti kalau misalnya cabai dan jengkolnya udah mateng, baru deh dicemplungin untuk si ikannya buat dicampur-campurin. Nah ini ya aku masukin untuk ikannya, lalu aku aduk-aduk sampai ikannya juga tertutup rata oleh si bumbu-bumbu atau si sambelnya ini ya. Aku tuh sebenarnya kalau misalnya sambel dikasih tomat itu tuh nggak terlalu doyan teman-teman. Cuman karena memang ini tuh cabenya itu sekarang kan lagi agak mahal gitu ya. Terus juga cabai rawit ini tuh lumayan pedas. Jadi aku tambahin tomat. Tomatnya juga nggak yang besar ya. Karena kalau besar takutnya itu jadi nggak pedas gitu. Nah kalau makan tuh nggak pedas rasanya itu kayak kurang puas aja gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman kalau misalnya masak sesuatu kayak sambal gitu, kalau misalnya nggak pedas gitu ya, kayak kurang puas gitu pas makan? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, alhamdulillah aku udah kelar buat masak. Lanjut aja langsung aku beresin untuk si dapur aku ya teman-teman. Ya walaupun cuman masaknya sebentar gitu ya, tapi udah bisa dipastikan ini tuh banyak minyaknya. Jadi di sini langsung aja dibersihin. Jadi nanti pas ditinggal dapurnya itu udah bersih, agar terhindar juga yang dari yang namanya itu kecoa ataupun mungkin lalat gitu ya. Ya walaupun kalau si lalat ini tuh udah dibersihin, tetap aja kadang itu suka ada gitu ya. Nah ini dia teman-temanku semuanya untuk menu kami hari ini. Ada sambal ikan sama jengkol, terus ada tadi ikan yang gak dicabain buat si Twin gitu ya. Intinya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, dan pastinya bersyukur itu harus diperbanyak dan kurangi untuk mengeluh. Oke, di sini aku lanjut aja buat nyapu di dapur aku yang sederhana ini ya teman-teman, karena kalau yang namanya udah masak nggak afdal banget namanya itu kalau misalnya belum disapu gitu ya. Jadi ya udah di sini tuh wajib banget deh disapu. Banyak banget yang bilang sama aku tuh, Bunda Twin diganti dong karpetnya. Iya teman-teman, sabar ya, aku tuh insya Allah nanti kalau misalnya udah kebagi rezekinya aku bakalan ganti, karena karpet itu juga udah robek gitu ya. Dan aku tuh juga sekarang lagi mau fokus gitu teman-teman buat nabung. Aku tuh kayak berubah pikiran gitu loh teman-teman, untuk pasang GRC di ruang tamu atau di ruang serbaguna. Aku tuh malah kepengennya itu uang yang aku dapetin itu full aku tabung gitu ya, supaya cepat renov dapur gitu ya. Ya itu sih masih dalam pembicaraan aku sama Pak Su. Aku pengennya gitu, nggak usah dipasang aja GRC-nya, biar tetap kayak gitu, biar lebih tetap terlihat sederhana gitu ya teman-teman untuk ruang serbaguna aku. Palingan nanti kalau ada rezeki diganti aja catnya. Jadi uang yang untuk beli GRC itu tuh aku tabung full, supaya nanti insya Allah di awal tahun depan itu aku udah bisa beli bahan, bahkan kalau misalnya ada rezeki lebih mau langsung dibangun gitu. Oke teman-teman, kita balik ke videonya lagi. Ini tuh setelah habis sholat maghrib. Di sini aku tuh udah lapar. Di sini aku mau lanjut buat makan dulu, karena beneran deh kalau yang namanya udah beraktivitas seharian itu tuh perut itu kayak bener-bener keroncongan gitu loh teman-teman. Jadi ya udah di sini tuh aku mau makan pakai sambal ikan dan jengkol tadi.
ada yang minta sama aku bikin mukbang katanya gitu ya teman-teman, di teras gitu katanya, itu sambalnya jengkol, ngajak temen gitu ya. Aku tuh kalau ngajak temen itu kayaknya nggak bisa teman-teman, karena rata-rata orang di sini tuh malu kalau masuk kamera gitu. Dan ya nantilah aku coba tanya kakak ipar aku kalau dia mau ya. Nanti kalau dia mau aku coba bikin video mukbang kalau dia mau, kalau nggak aku nggak bisa janji ya teman-teman, karena video mukbang itu tuh bukan aku banget gitu ya, karena aku tuh juga nggak mahir gitu kalau misalnya makan itu di videoin dengan suara asli kayak gitu. Terus juga aku tuh kayak ngerasa kurang nyaman aja gitu, tapi nanti aku bakal usahain sih. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. Maafkan aku ya teman-teman kalau misalnya kalian itu jadi ngiler setelah ngelihat aku lagi makan kayak gini. Cus ambil aja nasi kalian, lalu kalian itu makan juga gitu ya. Anggap aja kalian itu lagi makan bareng sama aku gitu. Karena beneran deh ya teman-teman, kalau misalnya kita itu makan sambil ngeliatin orang makan itu rasanya kayaknya tambah enak aja gitu apa yang kita makan, ya enggak sih? I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really. Di sini kelihatan banget ya teman-teman kalau misalnya aku itu kayak orang kelaparan gitu ya. Jadi makannya itu kayak bener-bener lahap gitu. Maaf ya teman-teman, aku tuh makannya kayak gitu karena emang kan ini durasinya juga aku cepetin ya. Karena kalau nggak aku cepetin itu kayak bakalan lama banget gitu. Oke, selanjutnya ini tuh udah beberapa saat setelah aku makan tadi, aku lanjut buat nyusunin piring. Ini udah aku cuci tadi sore itu pas sekalian aku mandi ya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya udah kesorean banget aku nggak rekod gitu karena ya ribet gitu. Terus juga kayak jadi lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh lagi buru-buru terus udah kesorean gitu, biasanya aku nggak rekod ya buat nyuci piring. Ini tuh beneran deh kalau misalnya pas sore hari udah dipepet sama waktu gitu ya, itu bener-bener kayak mager banget buat direkod gitu teman-teman, karena kayak jadi lama banget gitu kelarnya. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside. Ini aku susun piring ke dalam lemari karena memang aku itu moodnya lagi bagus ya teman-teman, jadi kayak jauh lebih rajin gitu. Tapi kalau biasanya itu juga kadang itu aku tuh mager gitu ya buat nyusun piringnya ini ke dalam lemari. Sebenarnya bukan mager, cuman udah capek aja gitu, jadi dibiarin aja piringnya dulu di situ. Besok pagi itu biasanya baru disusun gitu. Tapi kalau pas mood aku itu lagi bagus, ya udah aku kelarin aja malam ini, jadi kayak lebih enteng aja besok paginya. Well, and I know that you're right, but you should know it. Nah ini dilanjut lagi teman-teman, sesaat sebelum kami itu tidur ya. Inilah kebiasaan ya teman-teman, gantiin anak-anak itu celana gitu ya, mau diganti sama pampers gitu ya teman-teman. Nah jangan salfok, ini tuh aku nggak pakai stiker gitu ya, jadi aku tuh tutup aja. Kakak itu pakai selimut gitu, itu yang aku ganti duluan itu si kakak, jadi aku tutup pakai selimut. Tapi dia tuh iseng banget teman-teman, dia tuh pengen ngebuka aja itu selimut terus, jadi takutnya nanti malah kena pelanggaran gitu kan. Jadi aku tuh bolak-balik tutup gitu terus dibuka lagi gitu kan, karena kalau mau di stikerin kadang itu kayak kurang enak aja dipandang gitu ya teman-teman. Makanya udah di sini aku tutup aja. Untuk kakak yang lagi pakai celana itu tuh pakai selimutnya dia. Alhamdulillah si kakak udah kelar. Lanjut di sini adek. Jadi adek ini tuh harus dibujuk dulu teman-teman, karena kalau nggak dia itu pasti bakalan lari-lari gitu ya. When nothing really matters. Karena kan anak-anak kan siang hari dia itu nggak pakai pampers ya teman-teman, pakai pampersnya itu di malam hari aja. Jadi kalau sebelum tidur ya kayak gini hebohnya. Kalau misalnya anak-anak itu udah mulai kelihatan jorok, biasanya itu dielap pakai kain yang agak basah gitu. Ya pokoknya senyamannya anak-anak lah gitu ya teman-teman.
Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah mau hadir dan mampir di video aku ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Jadi untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you the next video ya teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.